Halo teman-teman, sebelum kita memulai perjalanan dengan kereta api Lodaya dari stasiun Sidareja, perjalanan kali ini akan saya lanjutin dari Terminal Sidareja Kabupaten Cilacap agar jalan ceritanya tetap menyambung dengan video sebelumnya. Setelah menempuh 3 jam perjalanan naik bis asli dari kota Purwokerto, tibalah saya di Terminal Sidareja. Kondisi siang ini di Terminal Sidareja cukup sepi, hanya terparkir 3 bis kecil saja. Yang paling ujung itu bis tujuan Cilacap, dan yang tengah itu bis tujuan Pangandaran, dan yang di paling kanan ini bis yang tadi kita naikin dari Purwokerto. Jadwal terakhir dari Sidareja ke Purwokerto tuh nanti sekitar jam 11 siang. Puncak keramaian dari Terminal Sidareja ini yaitu sore hari. Di sore hari itu banyak sekali keberangkatan bis menuju Jabodetabek. Namun karena nunggu sore rasanya masih sangat lama, akhirnya saya mikir nih gimana caranya lanjut berangkat tanpa harus menunggu sore hari. Dan yang pastinya saya nggak akan menuju ke Pangandaran dan nggak akan menuju ke kota Cilacap karena kemarin udah ke sana. Oke teman-teman, ini jam 10 pagi. Jadi setelah naik bis asli itu dari Purwokerto, nah kita istirahat dulu di warung. Habis itu nanti habis makan kita lanjut lagi perjalanan ke kemana juga nggak tahu saya. Oke teman-teman, ini saya mau coba cek tiket kereta dari Sidareja. Kita coba ke Jakarta dulu ya, kira-kira ada gak nih. Tadi sih saya ngecek tuh ke Jakarta kereta Serayu habis tiketnya tuh kan, habis kereta Serayu, adanya besok juga habis. Tadi masih ada padahal. Gile. Kita coba ke Bandung deh. Nah ada nih Lodaya tambahan, tapi mahal sih 290. Terus ada juga Pasundan nih 170. Malabar, wih jamnya enak semua nih. Pasundan Lebaran 88.000, tapi jam 7 malam. Ini kursi satu-satunya KA Lodaya tambahan teman-teman. Sisa 1 kursi ekonomi 1, simpen dah. Itu 1A. Nih, sisa 1 kursi ekonomi, sisanya eksekutif 430.000. Ini aja dah daripada kita gabut di sini. Oke, kris aja deh. Oke teman-teman, nih jam 10.45 habis makan di warung si ibunya. Kita lanjut perjalanan lagi yuk ke stasiun Sidareja. Keretanya sih jam 12.11, masih ada 1 jaman lagi lah. Dan kayaknya saya mau ngopi dulu di Point Coffee sebelah kiri situ, ada Point Coffee sih. Nongkrong dulu deh. Ini Eagle Hike, bantuan apa ini? Entahlah. Jadi lumayan banyak bis dari Sidareja ke Jakarta. Cuma jadwalnya pagi sama siang, sama sore doang. Ada berapa bis ya? Sinar Jaya, Doa Ibu, Bis Premium, Gapura Aning. Terus apa lagi tuh? Ngopi dulu guys. Enak banget Indomaretnya. Luas, adem lagi. Oke teman-teman, karena saya lagi gak enak tenggorokan, jadi saya pesan yang panas. Ini cappuccino. Kalau palm sugar latte panas tuh gak enak setahu saya. Karena kalau palm sugar latte wajib dingin, kalau panas paling cappuccino. Itulah, sekarang jam 10.55, keretanya jam 12.11, masih 1 jam lagi. Nyantai-nyantai dulu bentar di sini. Ini enak banget Indomaretnya, luas banget. Gokil. Kita pesen Gojek deh ke stasiun. Takutnya nanti pada Jumatan abang Gojeknya. Go ride. Stasiun Sidareja.
Oke teman-teman, jam 11.21 kita udah di stasiun Sidareja, Kabupaten Cilacap. Nanti keretanya jam 12.11. Masih lama sih. Cuci muka dulu lah, biar seger. Karena kita akan naik kereta api New Generation, jadi harus seger muka. Ini dia stasiun Sidareja. Ini pertama kalinya saya naik kereta dari Sidareja. Kita lihat ada fasilitas apa aja di sini. Kayaknya rame ya hari ini. Ada Indomaret juga. Indomaret Point. Stasiun Sidareja sendiri sebenarnya menjadi stasiun paling dekat dengan Pantai Pangandaran, berjarak 40 km. Ini lebih dekat dibandingkan stasiun Banjar yang berjarak 65 km dari Pantai Pangandaran. Namun yang sangat disayangkan itu adalah langkanya pilihan transportasi umum dari Sidareja ke Pangandaran. Maka dari itu, orang-orang kalau mau ke Pantai Pangandaran lebih memilih turun di stasiun Banjar yang lebih banyak pilihan transportasi umumnya. Oke, kita coba masuk ya. Ada apa aja di sini? Loket. Oh nih, bisa go show juga di sini. Mau beli tiket langsung bisa di sini. Bisa beli langsung tapi 3 jam sebelum keberangkatan. Oke. Kemudian di sebelah kanan ini terdapat informasi jadwal kereta beserta tarifnya. Ternyata lumayan banyak juga nih kereta yang berhenti di stasiun Sidareja. Ada 8 kereta dan 22 jadwal keberangkatan. Dari pagi buta sampai tengah malam ada kereta yang tiba di sini. Berarti ini stasiun 24 jam selalu ada aktivitas nih. Siapin tiketnya sama KTP-nya. Karena saya pesan di aplikasi KAI Akses, jadi udah ya Pak. Boleh. KTP ya. Pak. Oke, kita udah di dalam stasiun. Toilet ada di ujung. Gini dong stasiunnya. Nah, ini di peron barat ada taman, terus ada bangku juga. Terus ada bangku lagi, situ tuh ada mejanya. Enak sih stasiunnya. Masih sederhana banget. Nah, kalau mau ke toilet di sini ada toilet. Nah, ini pintu ke luarnya di sini. Begitu teman-teman. Oke lah, saya mau cuci muka dulu. Masih ada setengah jam lagi. Ini toiletnya. Lumayan sih bersih. Lega juga. Cuci muka dulu lah. Masa mau naik ekonomi New Generation mukanya kusam. Masuk ya, susah lagi ngeluarin sabunnya nih. Cuci muka dulu biar fresh. Nah, itu di ujung ada musola juga. Kita coba yuk ke musolanya. Dan stasiun ini kayak steril, bebas asap rokok. Di ujung itu biasanya kan bisa buat ngerokok, ini nggak bisa. Itu ada tulisannya dilarang merokok, coret. Ini dia musola stasiun Sidareja. Dah, gini doang. Stasiun Sidareja didirikan pada era kolonial. Dan dahulu stasiun ini sempat menjadi titik terminus bagi perjalanan kereta api KA Cepat Sidareja, yang konon kabarnya itu menjadi cikal bakal dari kereta api Serayu. Walaupun stasiunnya memang sederhana, tapi perannya sangat penting untuk masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Cilacap bagian barat. Sebab inilah stasiun paling barat di Kabupaten Cilacap yang aktif untuk melayani naik turun penumpang. Ini ada taman, ada kolamnya juga. Tamannya bagus. Tuh ada ikannya juga di dalam. Ada bangku juga. Itu parkir motor berapa tuh? 2.000.
Motor 2000, mobil dan ini adalah para pemudik yang akan kembali ke perantauannya naik kereta api Pasundan Lebaran. Sebentar lagi kereta api Pasundan Lebaran akan masuk di jalur 3 stasiun Sidareja dari arah Bandung menuju Surabaya. Tinggi banget nih. Tinggi banget cuy.
Nah ini dia nih tampilan interior kereta ekonomi New Generation Stainless Steel yang terkadang membuat kita lupa diri bahwa kita sedang berada di kereta kelas ekonomi. Karena nih interiornya jujur sih mirip banget kereta eksekutif. Yang membedakan itu hanya jumlah kursinya aja. Ini lebih banyak jumlah kursinya. Dan seperti biasa kalau naik kereta itu mulai dari kereta ekonomi sampai eksekutif pasti ada yang namanya fasilitas ini nih, stop kontak. Dan ini bisa buat ngecas HP, ngecas laptop, dan juga bisa buat ngecas tab. Ngecas power bank udah bisa apa enggak. Nah, di sini juga disediakan tempat sampah yang sudah menggunakan bahan kertas jadi lebih ramah lingkungan. Sebelumnya tuh pakai plastik gitu. Dan untuk jarak antar kursinya seperti ini buat tinggi badan 178 cm sebenarnya lega, cuma kita nggak bisa selonjoran karena besi yang di bawah itu agak makan tempat tuh. Karena ini kan model kursinya yang bisa diputar gitu. Nah jadi bawahannya agak gede. Kalau kursinya paten mungkin nih bisa nih buat selonjoran karena nggak banyak apa ya istilah katanya ya, nggak banyak bagian-bagian yang gede gitu dah. Apa sih anjir. Nah ini di sini juga ada reclining seatnya nih, jadi bisa dimaju mundurin. Walaupun nggak terlalu rebah-rebah banget sih, tapi ya setidaknya kagak tegak-tegak amat lah. Nah, walaupun ini saya duduk di dekat bordes ya, tapi lumayan kedap, nggak terlalu berisik. Kemudian untuk suspensi keretanya juga terbilang lumayan empuk dan minim guncangan. Di depan sana juga terlihat papan display informasi stasiun berikutnya, nomor kondektur segala macem. Kemudian di atas itu ada informasi kecepatan juga dan suhu ruangan serta nomor gerbong ekonomi 1. Dan ini ada nomor sarananya nih, K3-02430, yang artinya ini kereta ekonomi K3 dan 24 itu artinya dibuat tahun 2024. Kemudian untuk kereta ekonomi New Generation ini juga sudah tidak ada meja kecilnya dan digantikan oleh pinggiran kaca yang lumayan luas, bisa buat naruh makanan, minuman, segala macam. Dan di sebelah kanan kita ini merupakan jalan penghubung Sidareja dengan Cukang Leuleus. Jadi tembusan jalan ini tuh di Jalan Lintas Selatan Banjar sana, teman-teman. Kabarnya sih di sini tuh ada angkot dari Sidareja ke Cukang Leuleus. Angkotnya warna kuning. Nggak tahu masih ada apa enggak itu angkotnya.
Kita akan tiba di stasiun Banjar. Bagi Oke teman-teman, akhirnya kereta api Lodaya sudah memasuki stasiun Banjar. Jadi stasiun Banjar ini sudah masuk dalam kawasan wilayah Daop atau Daerah Operasi 2 Bandung. Perbatasan antara Daop 2 dan Daop 5 tadi ada di Jembatan Pelengkung. Nah, jadi kalau di kereta tuh dibagi beberapa Daop teman-teman. Ada Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, Daop 3 Cirebon, Daop 4 Semarang, Daop 5 Purwokerto, Daop 6 Jogja, dan seterusnya. Tujuan dibagi itu supaya lebih efisien pengelolaannya dan supaya lebih maksimal ya pengawasannya gitu dah. Dan ini ada kereta mini nih, kereta tahu bulat. Itu kereta inspeksi kayaknya tuh, buat mantau jalur atau apa gitu. Karena kereta kita udah sedikit telat, jadi berhenti di stasiun Banjarnya nggak lama dan ini langsung diberangkatkan lagi. Dan itu ada jembatan dan ini adalah jalan utama dari Banjar menuju Pangandaran teman-teman. Tapi untuk bis tujuan Pangandaran nggak lewat atas ini ya. Dia lewatnya segitiga RCA yang berjarak sekitar 600 meter dari stasiun Banjar. Jadi kalau teman-teman pengen ke Pangandaran naik bis, turun di stasiun Banjar, jalan kaki dulu tuh ke segitiga RCA yang jaraknya 600 meter. Di situ ada beberapa bis medium tujuan ke Pangandaran. Dan Banjar ini dahulunya juga ada percabangan kereta api menuju ke Pangandaran teman-teman, yang kabarnya tahun ini bakal diaktifin lagi. Widih, mantep nih. Jadi kereta api Pangandaran tuh nggak sekedar nama aja ya. Dan untuk saat ini stasiun Banjar itu menjadi titik terminus dari perjalanan kereta api Pangandaran relasi Banjar ke Gambir, Jakarta Pusat. Nah teman-teman, jadi seperti inilah penampakan toilet dari kereta api Lodaya tambahan dengan kelas ekonomi New Generation Stainless Steel. Anjay, udah apal saya sekarang nih. Ini ada pengharum ruangannya, kemudian ada WC-nya, ada sabun, ada kaca, dan ini tuh nggak ada jendelanya, jadi tidak bisa toilet ride. Ini buat kaki, buat cuci kaki, kemudian ada tisu juga, sama ada tempat sampah. Nah, ini showernya oke, lumayan. Ada gantungan baju maksimal 5 kilo. Nah, ini ada P3K-nya di situ. Nah, itu toilet perempuan, jadi dipisah. Perempuan yang warna pink, laki-laki yang warna biru. Enak sih, luas banget. Buat kursi roda masuk kayaknya sih. Dan ini udah pakai sambungan kordeon, jadi lebih kedap suara. Untuk keretanya enak sih, ekonomi tapi enak. Cuma tadi AC-nya kurang dingin dikit. Ini stasiun apa nih? Taman Samarandana. Ini enak banget cuacanya. Mendung-mendung gimana gitu. Lah, berhenti kita. Stasiun Karangpucung. Oh alah. Nah, tadinya tuh saya pengen naik bis Budiman dari Karangpucung ke Depok. Cuma bisnya jadwalnya malam. Jam 6:30 malam. Nah, daripada lama nunggu ya udahlah. Mending naikin aja ke Bandung. Gabut, ngapain? Nunggu lama-lama. Budiman tadi saya ngecek tiketnya 220 di aplikasi Budiman Mobile. Kereta apakah ini? Oh, Malabar, Malang Bandung Raya. Bandung Malang. Sepi.
untuk mengetahui kereta api apa saja yang singgah di sebuah stasiun, sebenarnya kalian bisa lihat di aplikasi Google Maps. Nanti muncul tuh nama-nama keretanya, jadwal keberangkatannya, dan tujuannya. Sebenarnya itu fitur udah lumayan lama sih, tapi mungkin di antar kalian ada yang belum tahu gitu kan. Nah, ini sepatu udah saya tukarkan dengan sendal musola yang disediakan oleh Kereta Api Lodaya. Jadi untuk musola ini biasanya terletak di kereta makan, dan kereta makan itu biasanya terletak di tengah-tengah rangkaian antara gerbong 4 atau gerbong 5 gitu. Dan kenapa saya di sini? Karena udunya di toilet ini, saya lagi nungguin orangnya kagak keluar-keluar, ini lama banget, lagi boker kayaknya. Dan ini adalah kereta makannya KA Lodaya Tambahan yang sepertinya menggunakan kereta makan dari KA Argo Dwi Pangga. Dan ini musolanya kecil sih, cuma muat 1 orang aja. Tapi ini udah lebih baik karena dulu tidak ada musolanya. Gak apa-apa, sama saya aja. Lupa saya. Kasihan deh. Alah, ceng deh mana aja. Yes. Hati-hati jalur 2 dari arah barat. Jalur 2 dari arah barat segera melintas langsung kereta api Lodaya Tambahan. Saat ini perjalanan kereta api Lodaya sudah tiba di stasiun Tasikmalaya. Terlihat sangat ramai penumpang yang sedang menunggu di sini. Sepertinya mereka sedang menunggu kedatangan kereta api Pasundan yang sebentar lagi akan tiba di Tasikmalaya tujuan Surabaya Gubeng. Untuk tarif kereta api Lodaya dari Tasikmalaya ke Bandung yaitu Rp290.000 untuk kelas ekonomi. Jadi tarifnya tuh bener-bener flat, kecuali tarif khusus yang bisa dipesan 2 jam sebelum keberangkatan. Kalau tarif khusus lagi musim ramai gini agak gambling juga sih sebenarnya, takut tiba-tiba kehabisan kursi. Gak lama setelah berangkat dari stasiun Tasikmalaya, ini kita berhenti lagi di stasiun Indihiyang. Jadi jarak antara stasiun Tasik dan stasiun Indihiyang ini tuh deket, cuma 5 km aja, teman-teman. Dan ini sepertinya kita berhenti di sini buat persilangan.
karena stasiun ini tidak melayani naik turun penumpang. Kalau turun bisa sih kayaknya. Kayak pinter ya. Karena kayak saya gitu. Nah ini jalur lintas selatan nih. Itu ada Prima Jasa, Tasik, Lebak Bulus. Budiman, Tasik Cikarang. Prima Jasa, Tasik Bekasi. Setelah Tasikmalaya ini pemandangannya perlahan mulai cakep. Jadi kalian jangan tidur, diusahakan. Terlebih lagi bagi kalian yang baru pertama kali melewati jalur kereta api ini. Dan sebisa mungkin pilih kereta api yang lewat sininya sore ya kalau dari arah timur. Sebenarnya yang paling bagus itu kereta api Argo Wilis jamnya, cuma tiketnya mahal. Dan untuk kereta api Lodaya ini beruntung kita dapat yang tambahan karena lewat sininya agak sorean dikit. Kalau yang Lodaya reguler tuh lewat sininya agak siangan. Atau kalian bisa naik kereta api Pasundan yang ke arah Bandung, itu jamnya juga sore, cuma agak gambling sih karena dia kan kereta ekonomi jadul ya. Kadang kalau kereta ekonomi jadul tuh kacanya kurang bersih, kadang baret-baret gitulah, kaca dengki. Kaca dengki. Nah, dahulu di antara stasiun Indihiyang dan stasiun Raja Polah terdapat percabangan jalur kereta ke arah stasiun Pirusa. Jadi stasiun Pirusa ini dibangun setelah Gunung Galunggung meletus pada tahun 1982. Ketika Gunung Galunggung meletus menghasilkan erupsi dengan kualitas pasir yang sangat baik, sehingga itulah alasan dibangun stasiun Pirusa karena untuk mengangkut hasil pasir Gunung Galunggung tersebut. Dan sekarang jalurnya udah nggak aktif, tapi stasiunnya masih ada, stasiun Pirusa. Nah, setelah ini kita bakal naik ke lereng bukit sana tuh. Jadi jalurnya akan menanjak. Keren dah. Abis ini bakal keren sih view-nya. Dan ternyata di sini kita kena silang lagi, teman-teman. Ini total udah 4 kali kena silang nih kereta api Lodaya tambahan dari Sidarja sampai ke sini Ciawi. Dan ini kita silang dengan kereta api Pangandaran, relasi Gambir ke Banjar. Nah, kebetulan nih kereta api Lodaya tambahan yang kita naiki ini tuh menggunakan rangkaian campuran dari kereta api Argo Dwi Pangga dan Taksaka. Jadi keren ya. Pajada apa aja ada.
Kereta api Lodaya melintas langsung stasiun Cirahayu yang berada di ketinggian 600 mdpl. Yang itu artinya kita sudah naik 100 mdpl dari stasiun Ciawi yang berada di ketinggian 500 mdpl. Stasiun Cirahayu itu hanya digunakan untuk persilangan aja, dan kereta yang bersilang di situ biasanya kereta api Serayu. Dan dahulunya nama stasiun Cirahayu itu adalah stasiun Trowek. Dan suasana di stasiun Cirahayu ini benar-benar asik sih, karena dikelilingi bukit dan di tengah hutan. Kapan-kapan pengen dah main ke stasiun Cirahayu tuh, ngerasain pagi hari di sana. Dulu tuh pakai China apa itu yang kabur dari Banten itu jalan namanya itu. Oh ya, teman-teman, hampir aja lupa. Jadi di kereta api Lodaya ini ternyata sudah ada fasilitas Wi-Fi-nya. Walaupun kecepatan Wi-Fi-nya ya seperti itulah. Mungkin kecepatan Wi-Fi-nya tergantung daerah yang dilewatin kali ya. Kalau daerah hutan-hutan gini ya makin lama Wi-Fi-nya. Teruntuk kalian yang ingin naik kereta di jalur ini, saran saya ambillah kursi baris kanan kalau dari arah Tasikmalaya. Sedangkan kalau dari arah Bandung, ambillah kursi baris kiri. Walaupun semua itu kembali lagi tergantung ke keretanya sih. Contohnya saya, tadi tuh pas pemesanan tiket saya duduknya di baris kiri di denahnya. Tapi kenyataannya malah dapat kursi baris kanan. Hoki banget loh ini. Udah dapat pinggir kaca baris kanan lagi, yang mana view di sebelah kanan kalau dari arah Tasik ini tuh bagus banget. Oke teman-teman, nih jam 14.53 kita berhenti sebentar di stasiun Cipendei, Kabupaten Garut. Seperti biasa di sini setiap kereta pasti berhenti untuk pengecekan rem dan lain-lain, karena setelah ini jalurnya tuh dominan menurun sampai Bandung. Di Nagrek naik dulu deng 100 mdpl. Nah ini Cipendei 700 mdpl. Nanti Nagrek 800-an, abis Nagrek baru turun sampai Bandung kita. Di Cipendei ini selain dimanfaatkan oleh petugas untuk memeriksa rangkaian, juga dimanfaatkan oleh para penumpang untuk membeli makanan di luar stasiun, serta dimanfaatkan oleh para ahli hisap untuk menghisap rokok, karena di gerbong kereta tuh nggak boleh ngerokok sama sekali. Ketahuan ngerokok bisa diturunin di stasiun terdekat. Beberapa waktu lalu saya juga pernah naik kereta api dari stasiun Cipendei ini. Videonya ada di pojok kanan atas.
Oke teman-teman, karena udah 40 menit, jadi sekian dulu untuk video perjalanan kali ini. Kita lanjut ke part 2 nya ya. Nanti di part 2 nya bakal saya spill di Bandung nginep di mana. Penginapannya murah sih dan deket stasiun Bandung juga. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di part 2 nya. Linknya ada di kolom deskripsi atau ada di akhir layar kaca video ini.